Saya pendeta. Itu siapa? Oke, salah pendeta. Saya anak ini. Kau pendeta kenapa mereka? Itu pekerjaanmu. Shalom, Bapak Ibu Saudara. Akhir-akhir ini media sosial sedang dihebohkan dan viral karena adanya seorang pendeta yang menolak melakukan pemakaman terhadap seorang ibu. Cuma gara-gara adanya sebuah tas yang dimasukkan ke dalam peti dan kemudian dikeluarkan lagi oleh sang pendeta itu dari peti yang ada. Lalu terjadilah pertengkaran yang sengit. Kemudian sang pendeta meninggalkan acara pemakaman yang seharusnya sudah akan dilakukan dengan penutupan peti. Mari kita mau melihat videonya terlebih dahulu. Saya ingatkan, tas itu jangan saya lihat ada di kuburan. Tinggalkan sekarang. Mau lo guberin buat kamu ini, saya tidak mau menguburkan itu. Janji? Ya, janji. Ini Pak Pendeta, kita ngasih itu di dalam bukannya kita menyembah berhala. Sebentar, rokok yang dikasih itu itulah kenangan kemarin. Sebelum meninggalin ibu, dia ngomong anaknya mau sekolah ke Bogor. Bang, kamu tinggal itu rokok sebungkus ya, seminggu juga habis ini. Bukan yang itu dirokok, bukan untuk menyembah berhala. Itu hanya untuk menyenangkan yang ngasih. Atau kubur kamu, Pak. Pulang. Oke, sekarang kita. Bukan. Saya pendeta. Itu siapa? Oke, sekarang kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen perlu mengetahui pemahaman tentang memasukkan barang-barang ke dalam peti mati. Ternyata sebenarnya masih banyak keluarga Kristen, baik dari orang Tionghoa, orang Batak, atau suku-suku lainnya, masih punya pemahaman ketika ada anggota keluarga yang meninggal bahwa meletakkan barang-barang ke dalam peti mati yang berisi jenazah adalah hal yang harus dilakukan agar orang yang hidup atau keluarga yang ditinggalkan tidak diganggu oleh orang mati tersebut. Dan mereka mengatakan bahwa itu dilakukan dalam bentuk kasih sayang atau dihargai karena orang yang mati itu akan menggunakannya di dunianya. Dan ada juga yang mengatakan agar seluruh keluarga yang ditinggalkan itu bisa dilindungi oleh orang yang telah meninggal tersebut. Maka pemahaman tersebut haruslah diluruskan dengan memberi pemahaman yang benar dan jelas tentang hubungan manusia yang sudah mati dengan yang masih hidup. Orang mati tidak mampu lagi berkomunikasi dengan yang hidup, dan ia benar-benar mati secara totalitas, sehingga tidak ada aktivitas untuk mempersoalkan masalah pakaian, barang, atau apapun yang ada di dalam peti itu sebenarnya. Oleh karena itu penting sekali sebenarnya untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para jemaat di tempat tersebut agar mereka dapat memahami bahwa praktek memasukkan barang-barang ke dalam peti jenazah itu adalah
sesuatu pemahaman yang perlu diluruskan. Jadi kalau sekedar untuk menaruh kesukaan dari yang meninggal, sekedar untuk menguburkan dengan jenazah, supaya mungkin kalau barang kesukaannya itu tidak dikuburkan, malah kita jadi teringat terhadap almarhum atau almarhumah, itu tidak masalah. Asal tujuannya bukan untuk suatu pertimbangan bahwa barang yang dimasukkan untuk digunakan yang meninggal di alam baka, atau kita punya sebuah kepercayaan tentang alam roh yang bertentangan dengan kekristenan. Nah, tetapi di dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, dalam peristiwa kedukaan, tidak semua itu urusan dan domainnya gereja. Ada juga bagian keluarga, bagian adat, dan juga keagamaan. Jangan sampai ada tumpang tindih yang akhirnya dianggap menjadi masalah, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, jika pendeta itu menemukan adanya yang perlu untuk diluruskan, nah jangan dibuat itu menjadi sebuah masalah yang besar. Karena tugas pendeta adalah mendidik jemaat untuk di dalam kebenaran. Nah, pekerjaan ini pastinya butuh waktu, kesabaran, dan ketekunan seorang hamba Tuhan. Boleh menasihati jemaat, namun dengan sabar, bukan dengan emosi atau ketegasan yang tidak tepat waktu. Nah, yang ketiga, pekerjaan hamba Tuhan adalah melayani. Pada zaman dahulu yang melakukan pelayanan itu adalah budak. Dengan pemahaman seperti itu, maka seorang pendeta besar atau pendeta kaya raya tidak boleh lupa bahwa dirinya adalah hamba Tuhan yang dipercaya melayani umat Tuhan. Nah, bagaimana kita melayani Tuhan yang tidak kelihatan? Yaitu dengan cara melayani umat Tuhan yang kelihatan, Bapak Ibu Saudara. Dalam ajaran kekristenan, pandangan mengenai memasukkan barang ke dalam peti mati bisa bervariasi tergantung denominasi dan interpretasi individu. Namun secara umum, kekristenan itu lebih menekankan pada spiritualitas dan hubungan pribadi dengan Tuhan daripada ritual atau praktek fisik tertentu yang berhubungan dengan kematian. Nah, kita perlu menekankan tentang penjelasan yang alkitabiah kepada jemaat yang ada. Yang pertama, tidak ada larangan spesifik. Tidak ada ayat dalam Alkitab yang secara eksplisit melarang atau menganjurkan memasukkan barang ke dalam peti mati. Oleh karena itu, praktek ini lebih merupakan masalah tradisi dan budaya daripada ajaran teologis yang jelas. Lalu yang kedua, kita perlu menekankan pada kekekalan jiwa. Alkitab menekankan bahwa jiwa manusia yang akan pergi kepada Tuhan, sementara tubuh yang mati akan kembali menjadi debu. Di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengkaruniakannya. Ini menunjukkan bahwa fokus dalam ajaran Kristen adalah pada kehidupan kekal daripada pada benda-benda fisik yang tertinggal di dunia. Dan yang ketiga yang perlu kita tekankan adalah tentang harta duniawi tidak dapat dibawa. Yesus mengajarkan bahwa harta duniawi tidak dapat dibawa ke kehidupan setelah mati. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19-21, Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat karat merusakkannya, dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ayat ini
sering dipahami sebagai peringatan agar kita tidak terlalu terikat pada benda-benda duniawi yang tidak memiliki makna yang kekal. Nah, yang perlu juga ditekankan kepada jemaat yang keempat adalah tentang motivasi dan simbolisme. Jika ada seseorang yang memasukkan barang ke dalam peti mati sebagai simbol kasih atau kenangan, itu mungkin tidak masalah. Beberapa orang Kristen mungkin melihatnya itu sebagai tindakan yang bermakna secara pribadi. Namun, jika itu dilakukan dengan keyakinan bahwa barang-barang tersebut akan berguna atau diperlukan di alam baka, ini bisa bertentangan dengan ajaran Alkitab tentang fokus pada Tuhan dan kekekalan. Nah, kesimpulan yang bisa kita peroleh adalah memasukkan barang ke dalam peti mati tidak secara eksplisit salah menurut Alkitab, tetapi penting untuk memahami alasan di balik praktek tersebut. Kekristenan pada umumnya menekankan bahwa fokus seharusnya itu pada kehidupan kekal dan hubungan dengan Tuhan daripada ritual atau benda-benda duniawi yang tidak memiliki dampak pada kehidupan setelah kematian. Dari sini semoga kita paham tentang bagaimana kita menyikapi penguburan orang mati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.